Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Cukup terlambat gue bikin review pertandingan tim nasional menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama Mitsubishi Electric AFF Cup. Judulnya begitu kalau nggak salah, kan gue kalau salah tolong dikoreksi di komen. Tadi gue udah nonton pertandingannya, tidak bisa bikin review karena memang bertepatan pada saat itu dengan mulai sholat Jumat, dan selesai sholat Jumat ada beberapa hal juga di sini sebelum akhirnya sekarang gue baru bisa bikin reviewnya. Pertemuan terakhir antara Vietnam menghadapi Indonesia ini sudah pernah berlangsung tentu saja di edisi sebelumnya, di mana pada saat itu Vietnam tampil sangat dominan, sangat menguasai jalannya pertandingan, baik itu dari sisi peluang, sisi shots maupun juga possession, sekalipun hasilnya 0-0. Nah, di pertemuan tadi, di babak pertama, timnas ini main solid di belakang. Agresivitas juga sangat tinggi, disiplin tinggi, pressing ketat, tidak ada ruang bagi para pemain Vietnam untuk bergerak ya di daerah pertahanan Indonesia, juga untuk melakukan build up. Lalu juga pemain timnas ini gue nilai sering melakukan tackling yang tepat dan juga sesekali permainan keras yang membuat Vietnam ini susah berkembang. Dan menurut gue ini merupakan taktik jitu dari Shin Tae-yong di lini belakang. Lalu ketika menyerang, transisi cepat dengan akurasi yang tepat, terutama lepasnya bola, umpan dari belakang dan juga lari dari belakang ya. Artinya para pemain timnas ini sering memberikan bola-bola ruangan khususnya untuk para pemain depan ataupun pemain di depan, dan ini menurut gua menyulitkan Vietnam, di mana serangan transisi tersebut juga dilakukan secara tiba-tiba. Sebenarnya menurut gua Vietnam ini kan unggul secara individu, tapi taktik dari Shin Tae-yong ini mampu meramu strategi yang tepat untuk meredam dan bahkan secara kolektif membuat tim nasional ini berbahaya, terutama di babak pertama. Ada beberapa serangan, salah satunya yang gue ingat adalah ketika Marcelino Ferdinand yang sudah one on one dengan kiper dari Vietnam, dan banyak lagi momentum maupun peluang dari tim nasional yang sayangnya tidak bisa dikonversi menjadi gol. Intensitas tinggi di babak pertama ya membuat gue nih sebenarnya khawatir. Bagaimana apakah di babak kedua fisik terutama dari para pemain timnas ini akan bisa mempertahankan permainan dengan tempo yang cepat ya kan, dengan pressing yang ketat, agresivitas yang tinggi, dan juga pergerakan yang sangat cair. Di babak pertama walaupun kalah possession, tapi tim nasional ini efektif dalam memanfaatkan kesempatan, walaupun momentum memegang bola katakanlah demikian ini tidak banyak, sedikit ya. Dan catatan gue juga bagaimana peran dari Sayuri dan juga Marcelino ini penting dalam transisi yang cepat dan juga akurasi umpan dari Jordi Amat serta Mark Klok. Ini cukup akurat ya, cukup bagus dalam build up serangan. Di babak kedua, timnas sebenarnya masih bermain dengan cara yang sama ya, dengan babak pertama ketat dan solid di belakang, pressing dan juga agresivitas yang tinggi, akurasi umpan. Anyway, kalau menurut gue melihat ada penurunan ini di babak kedua. Lalu gue juga melihat bagaimana Vietnam ya, mereka tidak mengambil resiko dengan mereka pun juga lebih banyak turun ke belakang. Artinya mereka tidak seperti babak pertama di mana mereka juga berusaha untuk melakukan serangan ke pertahanan timnas. Di babak kedua nampak mereka intensitasnya agak diturunkan sehingga ball possession lebih bisa dikuasai oleh Indonesia. Vietnam berusaha untuk mengimbangi permainan ya, bahkan main lebih keras, bahkan menurut gue cenderung kasar. Anehnya ini dia, kualitas wasit menurut gue buruk tadi, sehingga ada beberapa foul yang harusnya mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah, tapi ternyata nggak dapat apa-apa nih, hanya peringatan saya. Dan banyak sekali kejadian maupun juga momentum foul terutama ya, yang menurut gue sangat aneh keputusannya, sehingga penilaian gue wasit yang memimpin tadi ini buruk. Possession tim nasional lebih baik dari sisi penyerangan, tapi sulit untuk bisa masuk ke sepertiga akhir dari pertahanan Vietnam. Masalahnya menurut gue adalah kurangnya kreasi dan juga nyali untuk melakukan penetrasi ke pertahanan Vietnam. Gue mencurigai apakah ini karena fisik yang turun, ataukah permainan kasar dari Vietnam, ataukah memang ada keraguan-raguan terutama dari pemain depan tim nasional untuk bisa melakukan ya aksi-aksi individu ataupun juga kreasi-kreasi untuk bisa membongkar pertahanan Vietnam.
Dan menurut gue yang menarik juga adalah pemain seperti Dendi Sulistiawan contohnya, yang pengaruhnya di babak kedua sebenarnya menurut gue tuh minim, tidak banyak, tapi kenapa tidak diganti? Mungkin dengan pemain dengan kemampuan fisik yang lebih bagus, gue tadi menilai mungkin ya Spaso bisa dimasukkan ataupun juga pemain lain, tapi ternyata Shin Taeyong nampaknya percaya betul dengan terutama 11 pemain yang ada di lapangan. Bahkan Kambuaya tadi masuk menggantikan Rahmat Irianto juga karena Rahmat Irianto ini mengalami cedera kan, sehingga tidak ingin mengambil resiko dengan memainkannya lebih lama lagi. Dan gue juga sempat berpikir kenapa tadi tidak mencoba shoot jarak jauh. Beberapa hal tentu saja ini kan bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan, utamanya untuk menciptakan gol, tapi nampaknya tadi itu tidak dilakukan, sehingga sekali lagi di babak kedua cukup disayangkan momentum tim nasional tidak sebanyak di babak pertama karena Vietnam juga lebih turun rapat ya. Tapi ya keunggulan possession atau possession yang lebih bagus di babak kedua ini tidak dimaksimalkan dengan melakukan hal-hal yang lebih kreatif lagi di lini depan, sehingga ya pertandingan harus selesai dengan skor 0-0. Di sisi lain gue juga menilai ini merupakan kemajuan progres, mengingat bagaimana Vietnam ini kan sekarang menjadi raksasa bahkan di Asia Tenggara. Bahkan di pertandingan tadi sebenarnya Vietnam juga lebih diunggulkan untuk bisa menaklukkan Indonesia walaupun pertandingan tadi dilakukan di Jakarta. Tapi nyatanya Indonesia mampu meredam Vietnam untuk tidak mencetak gol, dan menurut gue ini modal yang bagus untuk bisa menghadapi Vietnam di leg kedua di Hanoi. Indonesia tahu nih bagaimana caranya menahan Vietnam untuk tidak bisa menciptakan gol. Tapi di sisi lain Indonesia juga harus mencari cara nih bagaimana harus bisa menciptakan gol. Di sisi lain Vietnam pun juga demikian. Vietnam menurut gua tampil tidak seperti biasanya, dan Indonesia tentu saja ini bisa menduplikasi apa yang ditampilkan tadi ya di Senayan di leg pertama untuk leg kedua di Hanoi, yang tentunya menurut gua akan semakin seru ya. Semoga ya Indonesia bisa bertahan lebih ketat lagi, lebih solid lagi, lebih dalam lagi, karena menurut gua dengan contohnya mungkin kepemimpinan wasit yang gua harapkan tentu saja akan lebih bagus di leg kedua, maupun juga kondisi lapangan ini juga menurut gua akan berpengaruh, karena sepintas sih gua melihat ya rumput Senayan lebih bagus daripada rumput yang di Hanoi kalau gua ngeliat dari layar kaca, katakanlah demikian ya. Kalau pertandingan itu dilakukan di Vietnam itu bisa saja menjadi pengaruh. Yang jelas hal-hal detail seperti itu dan juga hal non teknis ini harus diperhatikan pasukan Shin Taeyong untuk bisa menghadapi Vietnam di leg kedua nanti. Tapi sekali lagi menurut gua ini sudah maksimal ya, melihat bagaimana situasi Vietnam dan juga Indonesia sekarang secara umum dalam persepak bolaan utamanya di Asia Tenggara. Tapi Indonesia menurut gue tetap ada peluang, dan itu harus dimanfaatkan betul di leg kedua. Bagaimana menurut Sobat Football United yang tadi menyaksikan pertandingan Timnas? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.